Gak cuman ayam, gue rasa dongle-dongle yang harganya murah itu mulai bersaing. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk EPZ TP20, dimana harganya sendiri mungkin sekitar 600-700 ribuan. Setahu gue ini harganya sekitar 40-50 dolaran, jadi nggak nyampe 800-900 atau 1 juta ya mesti ya. Dan ini adalah dongle pertama yang gue review dari EPZ. Sebelumnya gue review beberapa ayamnya EPZ dan gue suka banget yang Q5. Nah gimana, apakah dongle-nya juga bakal bagus? Dan seperti biasa aja, gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian langsung user experience, suara, dan juga perbandingannya. Salah satu hal yang dari awal gue langsung nyadar adalah betapa beratnya dia. Literally kalau lu lihat review gue soal dongle, semua dongle yang gue pernah review, ini adalah yang terberat dan itu langsung berasa di tangan. Dan katanya sih bahannya pakai zinc alloy, ini paling berasa berat dan nggak bohong. Beratnya ini dan betapa dia feel-nya solid, itu memberi kesan mahal. Dan gue harap bisa kedengeran ya, ini kliknya gue nggak tahu sih kedengar banget, tapi ini kliknya feel-nya solid banget, bener-bener kayak suatu apa ya, klik yang solid, keras, dipencet tuh meyakinkan gitu. Oh ini berubah suaranya, ini minus, ini plus, volumenya turun, ini volume naik. Buat gue itu suatu hal yang oke sih. Dan juga di sini ada untuk ganti gain, ini juga tek-teknya tuh kayak kenceng gitu. Jadi kayak overall ya build quality-nya berasa mantap aja. Dan kalian dapat jack 4,4 balance di sini dan single line 3,5, lalu dia pakai USB-C connection. Nah, ini kalau dibandingin Moondrop Dawn Pro, gue nggak bahkan bohong. Moondrop Dawn Pro ini berasa kecek-kecek, kayak apa ya? Gue goyang-goyang tuh ada kecek-kecek kayak gitu. Gara-gara tombol tuh jauh lebih ringan dan yang bodinya lebih ringan. Sementara ini kayak jadi berat dan meyakinkan banget secara build quality-nya. Tapi walaupun berat itu memang memberi kesan dia premium, buat gue ini secara user experience atau secara praktisnya, gue coba itu annoying, nyebelin. Karena gini loh, kalau misalnya gue sebut aja lah lagi pakai ini, lalu colok di HP, lalu kan kadang-kadang gue bawa tuh HP sambil masih nyolokin dongle. Kalau yang lain gitu, gue colokin dongle 771 atau gue colokin Super X5, colokin Dawn Pro, colokin si UA1S, itu gue nggak ada masalah gitu, kayak yaudah ada sesuatu yang nyangkut dong di bawah. Nah tapi kalau ini gara-gara berat tuh kayak ngeri gitu. Ini berat dan takutnya kalau ya pokoknya ada kesan agak ngeri dan nggak enak gitu kesannya. Dan kalau misalnya gue taruh ini sambil nyolok ke HP, gue taruh di kantong karena dia besarnya dan beratnya, itu juga ada yang agak ngerasa ganjel di kantong. Intinya nggak enak kalau misal dibawa jalan begini sama masukin kantong. Tapi kalau lu taruh ini di atas meja lu sambil kerja atau sambil ngapain, buat gue nggak ada masalah, malah meyakinkan karena dia nggak gerak-gerak karena dia lumayan berat begitu. Dan ditambah gue suka kliknya ini loh, lu pencet ini kayak oh ya ini enak gitu, sambil lu pencet bisa naik volume, turun volume, ngendaliinnya enak gitu sambil lu megang SIM-nya aja. Nggak usah lu ganti-ganti di HP-nya. Tapi selain itu yang gua rasakan juga ketika pakai si EPZ ini, gini loh, kalau lu pakai apa namanya? Lu pakai UAP gitu di HP lu, itu kan emang bakal otomatis nyala dan otomatis bakal kasih notification. Ini ada DAC lagi connected nih ke HP lu. Lu mau nyalain UAP nggak? Biar langsung apa jadi bit perfect gitu kan ya. Nah, literally semua dongle yang gua punya sekarang itu ketika dicolok ke HP itu bakal langsung nyala notification itu. Oke, lu mau nggak nyalain UAP-nya gitu. Jadi dan katanya emang udah connect. Kalau ini nggak, gue colok gini ya, gue nggak nyolok kemana-mana, ayamnya belum dipasang gitu ya. Gue colok HP, cek gitu. Dia langsung nggak dia udah langsung lagi. Nggak terjadi apa-apa, beda sama yang lain yang langsung ada notification-nya. Dia notification-nya dan juga nyala, ini ada lampunya ya. Lampunya ini itu baru nyala setelah lu colokin ayamnya. Jadi dia harus colok dulu sama ayamnya baru dia ini nyala, baru keluar notification di UAP-nya itu di HP lu. Jadi dia emang baru nyala ketika ayam juga dicolok, bukan cuman ininya doang dicolok. Nah, tapi ada masalah ketika gua nyolokin ayam apapun itu, mau ke balance-nya maupun ke jack single ended-nya, itu ada bunyi klik-klik yang bukan agak keras dan langsung mengganggu. Kalau dari awal gua udah pakai. Kalau gua taruh di gini doang ya baru klek-klek gitu. Cuma kalau gua lagi pakai, gua masukin klek-klek. Nah, itu nggak ada di yang lain. Di yang lain tuh paling bunyi krecek-krecek dikit. Di sini paling keras. Dan itu harus gue omong agak mengganggu. Jadi gue lebih sering kayak
apa ya, kalau gue pasangin ke HP itu ketika gue udah colok IM-nya, gue baru pasang. Nah, ketika gue baru pasang gitu, itu nggak ada masalah. Sama ketika gue cabut juga, kadang-kadang gue malah cabut dongle-nya, bukan cabut IM-nya, karena gue nggak pengen dengerin suara krek-krek gitu lagi. Dan itu lumayan sekali lagi, itu lumayan annoying. Jadi sedikit notes aja di sini. Nah, sekarang soal suaranya, gue harus bawa dongle-dongle lain biar perspektif kita sama nih. Oke, gue dari 771 dulu yang tetap jadi salah satu benchmark gue. Ini suaranya gue kategorikan sebagai neutral warm, bassnya nggak terlalu gede, vokalnya juga nice, maju, treble-nya nggak sampai nyakitin, ya simply nicely tuned dan suaranya bersih. Nah, dari sini, dari si 771, gue ngerasa Super X5 ini lebih warm, lebih berbody di bassnya, vokalnya juga lebih berbody. Lalu ke Shanling UA1S ini lebih tebal lagi dan lebih nyantui lagi di treble. Jadi ini paling warm. Ini dari yang agak netral, ini lebih warm, ini paling warm. Gue urutannya begitu. Nah, kalau si ini Down Pro itu mirip-mirip 771 kalau suaranya itu. Nah, kalau dibandingin begini, arah suaranya si TP20 ini paling mendekati sama UA1S. Jadi yes, gue notice cukup berasa, at least kalau dibanding ini, bassnya itu lebih full dari biasanya dibandingin yang dongle-dongle lain. Agak mendekati UA1S ini. Vokalnya lebih berbobot, sama bassnya lebih bukan lebih powerful, lebih berbody, tepatnya lebih berbody. Jadi gue mengkategorikan TP20 ini sebagai warm. Tapi yang gue suka itu adalah pertama, gue colok apapun ke sini, itu bukan cuma berbody suaranya tapi juga megah. Kalau UA1S ini berasa lebih apa ya? Lebih sempit simply. Secara present stage-nya itu kayak di tempat yang lebih kecil gue dengarnya. Sementara di TP20 langsung berasa megah dan juga berbody. Jadi kalau lu mau ngerasain sensasi yang tebel tapi megah, ya buat gue TP20 ini di harganya dia paling dapat sensasi itu dibandingin UA1S ataupun yang lain. Nah, tapi kalau kita ngomong soal resolusi detail, gue masih ngerasa di harga segini Down Pro gue paling dapat resolusi dan detailnya. Cuman memang dia suaranya overall lebih tipis dan build quality-nya lebih kayak apa ya? Lebih kayak cek gitu loh. Nggak terlalu meyakinkan dibandingkan si TP20 ini. Dan satu lagi yang bikin TP20 lumayan menang dibanding yang lain, selain ini ya, pencetannya ada banyak, yaitu soal power. Soal power di maximum power, kalau si 771 kan kalau salah cuma sekitar 70, UA1S juga 70-80 gitu, nggak terlalu gede powernya. Lalu ada yang si, apa namanya, Spaceship Lite, itu kan si 110 ya. Namun drop down power ini 140 mW at 32 ohm, semua dibandingin di 32 ohm ya. Nah, kalau si TP20 ini 151 mW at 32 ohms. Jadi ya secara power itu udah paling besar di harganya, kecuali kita bandingkan sama X5 ya. Ini Super X5 ini anomali sendiri, dia 370 mW, jadi masih paling powerful. Dan buat gue, dua ini udah lumayan bisa ngedrive PR2 dengan nice. At least gue nggak ngomong ini sangat-sangat maksimal. Kalau dipakein DAP gue masih lebih maksimal lagi. Tapi at least di level segini, suaranya tuh udah kayak nggak ngambang. Suaranya tuh udah kayak cukup proper, bassnya lu dapet, vocal clear-nya dapet, lalu overall resolusinya, detailnya juga lu dapet di sini. Jadi yes, gue ngerasa secara power juga udah cukup oke. Suaranya cukup warm dan juga cukup megah overall. Nah, Indian, apakah gue recommended? Mungkin kalau lu nggak apa-apa dengan beberapa kelemahan dia atau beberapa yang gue nggak suka secara user experience seperti beratnya dan juga ceklek-cekleknya itu ketika dipasang ke sini, itu lumayan bisa direkomendasikan. Apalagi kalau misalnya lu cari sesuatu yang suaranya warm, powerful, dan suaranya overall megah dan juga di set yang bersama tetap bersih. Jadi gitu aja untuk review dongle kali ini. Cukup nice EPZ TP20, walaupun gue sendiri paling terganggu sebenarnya sama beratnya. Jadi gue jujur aja jarang makainya dibandingkan yang lain. Tapi overall cukup nice. Gue yakin tetap ada beberapa yang suka dengan berat ini karena kerasa mewah memang. That's all. Gue kasih link description di bawah untuk AliExpress-nya barangkali kalian tertarik. Dan thank you for watching. See you next time. Bye-bye.